Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat 4 tabel berisi 4 kolom dan 4 tipe data dengan menerapkan insert, update, dan delete. Baik, sebelum kita mulai membuat, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu insert, update, dan delete. Jadi, insert, update, dan delete adalah 3 operasi dasar yang digunakan dalam manajemen data pada basis data relasional seperti MySQL. Perintah insert digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan data baru ke dalam tabel di basis data. Kedua, perintah update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Perintah delete, yang ketiga, perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Baik, langsung saja kita coba praktekkan. Jadi, pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan create database perusahaan. Lalu use perusahaan. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel terlebih dahulu dengan create tabel karyawan. Nah, kolom yang pertama itu ada ID karyawan integer. Di sini saya akan menaruh primary key. Lalu kolom kedua nama varchar. Tipe datanya varchar dengan batasan 100. Kolom yang ketiga jabatan dengan menggunakan tipe data varchar juga. Lalu kolom yang terakhir ID departemen. Kurung lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel departemen. Kolom pertama yaitu ID departemen integer, menggunakan tipe data integer. Di sini saya juga akan menambahkan ID departemen sebagai primary key. Lalu kolom kedua nama departemen menggunakan tipe data varchar. Untuk kolom ketiga yaitu lokasi menggunakan tipe data varchar juga. Lalu kolom keempat kepala departemen menggunakan tipe data integer. Di sini saya akan membuat for region K kepala departemen reference karyawan dalam kurung ID karyawan. Balas kurung titik koma. Nah, sekarang kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel proyek.
Kolom pertama itu ID proyek menggunakan tipe data integer. Saya juga menggunakannya sebagai primary key. Kolom kedua, nama proyek menggunakan tipe data varchar. Kolom ketiga, ID departemen menggunakan tipe data integer. Kolom terakhir, deadline menggunakan tipe data date. Atau kurung, titik koma, enter. Nah, sekarang tabel keempat yaitu tabel pembayaran. Untuk kolom pertama, saya memasukkan ID pembayaran menggunakan tipe data integer. Di sini juga saya menggunakan ID pembayaran sebagai primary key. Kolom kedua, ID proyek menggunakan tipe data integer. Lalu kolom ketiga, jumlah pembayaran. Menggunakan tipe data desimal 10,2. Sebelum masuk ke dalam pengaplikasian insert, update, dan delete, saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi dari tiap-tiap tabel. Jadi, karyawan dan departemen berelasi many to one. Artinya, banyak karyawan dapat bekerja di satu departemen. Lalu, proyek berelasi dengan departemen. Dia berelasi many to one, karena banyak proyek dikelola oleh satu departemen. Lalu yang terakhir, relasi pembayaran dengan proyek. Dia menggunakan many to one, karena banyak pembayaran untuk satu proyek. Jadi, insert, update, dan delete adalah 3 operasi dasar yang digunakan dalam manajemen data pada basis data relasional seperti MySQL. Perintah insert digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan data baru ke dalam tabel di basis data. Perintah update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Baik, mungkin langsung saja saya akan mengaplikasikan perintah insert. Untuk yang pertama, insert into karyawan dalam kurung ID karyawan, nama,
jabatan, ID departemen, values. Nah, ini diisi. Selanjutnya Oke, tidak ada yang error. Lanjut untuk insert into department. Selanjutnya, saya akan menambahkan data di departemen. Insert into departemen, ID departemen, nama departemen, koma, lokasi, koma, kepala departemen, koma, values, 1, 2, 3, koma, pelanggan customer, Jakarta, kurung, tiga, 4, 5, pemasaran, Surabaya, IT, Jakarta, 4, 5, 6, 7, konsultan proyek, Bandung, koma, enter. Oke, aman, tidak ada yang error. Selanjutnya, saya akan menambahkan data pada tabel proyek. Langsung saja insert into proyek, ID proyek, nama proyek, ID departemen, deadline, tutup kurung, values, 1, pengembangan sistem saja lah, 1, 2, 3, 2024, 12, audit keuangan tahun keuangan. Satu 2024 strategi pemasaran digital yang 45 2024 11 10 4 implementasi HRIS 456 2024 11 2002 implementasi strategi proyek 678
2024 10 lalu enter. Oke, aman, tidak ada error. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada tabel pembayaran. Insert into pembayaran, ID pembayaran, ID proyek, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, values. 1,15 juta 2024 11 tanggal 30 6 juta 2024 10 tanggal 20 lalu 3,3 2024 10 4,4 lalu 5,5 2024 lalu enter. Di sini ada error. Coba saya des dulu tabel desk pembayaran. Jadi di sini masih baru mempunyai 3 kolom saja, mungkin tadi saya kelupaan. Jadi saya akan add kolom baru dengan menggunakan constant alter table. Menambahkan tanggal pembayaran. Kita bikin saja biar cepat. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan mulai mengaplikasikan perintah update. Yang pertama, update karyawan, set jabatan. Set jabatan tenaga TI. Tenaga TI where ID karyawan sama dengan 4. Oke, untuk yang selanjutnya update departemen, set lokasi Bali where ID departemen 456. Maka akan berubah menjadi ini. Jadi untuk selanjutnya update proyek, set nama proyek sama dengan proyek pengembangan sistem where ID proyek 4. Oke, saya lihat lagi. Maka sudah berubah ya, jadi proyek sistem. Setelah itu update pembayaran, sejumlah pembayaran 2 juta 2456 where ID pembayaran 1.
from pembayaran. Langsung saja delete from karyawan, where ID karyawan sama dengan select from lagi, dan sudah terhapus. Sekarang untuk beforenya lagi saya akan menghapus satu kolom di tabel proyek. Untuk beforenya saya akan select from dulu, select from proyek. Lalu langsung saja delete from proyek, ID proyek sama dengan lalu select from lagi, select from proyek, lalu enter, dan sudah terlihat yang terhapus. Untuk selanjutnya pada tabel pembayaran, pertama select from pembayaran, lalu untuk menghapusnya delete from pembayaran, where pembayaran, jadi pembayaran sama dengan 2, lalu select from pembayaran lagi, dan sudah terlihat kolom kedua sudah terhapus. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.